Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua ruko dan 5 kios terbakar di Koya Barat, Kota Jayapura. Diguncang gempa bermagnitudo 4,9, sejumlah kaca hotel dan kantor di Jayapura rusak. Liburan Natal dan Tahun Baru, kenaikan penumpang di Bandara Sentani mencapai 37%. Lokasi di Koya. 5 kios dan 2 ruko di Koya Barat, Kota Jayapura Selasa kemarin hangus terbakar. Api diduga berasal dari salah satu warung makan, lalu merembet dengan cepat dan membakar kios lain. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena bangunan banyak terbuat dari kayu, api semakin cepat membesar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemerintah Kota Jayapura untuk membantu memadamkan api. Terjadi pukul 14.22 lalu dilakukan 14.30. Ini merupakan kejadian yang sangat cepat, di mana karena gedung atau ruko ini sebagian ada 5 ruko itu terbuat dari kayu, sedangkan 2 ruko itu terbuat dari permanen. Jadi itu gedung permanen. Lalu memang kejadian cukup cepat karena cuaca sangat panas. Ketika begitu cepatnya api membakar rumah-rumah ini, lalu 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Saat ini aparat kepolisian dari Polsek Muara Tami masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gempa tektonik dengan magnitudo 4,9 terjadi di Kota Jayapura. Sejumlah kaca di restoran, hotel, dan perkantoran rusak akibat gempa yang melanda Kota Jayapura Selasa kemarin. Hasil analisis BMKG, epicenter berada di darat pada koordinat 2,53 lintang selatan atau tepatnya pada jarak 14 km arah timur laut Kota Jayapura. Perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura, Danang, mengatakan sudah ada 55 kali gempa susulan, namun skalanya kecil. Dari hasil pemodelan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan terjadinya tsunami. Kemudian himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Serta pastikan kondisi bangunan rumah masyarakat aman dari retakan-retakan. Serta pastikan informasi yang diterima oleh masyarakat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi diterima dari situs resmi info BMKG. Warga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga meminta warga menghindar dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, serta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sembilan orang yang mengalami musibah kecelakaan di perairan Seget Sorong akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR ke Kota Sorong, Papua Barat Daya. Mereka diangkut dengan kapal milik tim SAR ke Pelabuhan Sorong dan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.
Setelah itu mereka diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Namun seorang penumpang hingga saat ini belum ditemukan dan tim SAR masih melakukan pencarian. Kapal pengangkut alat berat dilaporkan tenggelam di perairan Laut Seget, Sorong, Sabtu lalu. Kapal yang mengangkut 10 penumpang tanggal 29 Desember bertolak dari kota Sorong ke Teluk Bintuni. Namun di tengah perjalanan dihantam gelombang tinggi sehingga tenggelam. Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Dua bocah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Nowari, Kabupaten Mimika. Saksi mengatakan kedua korban saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, lalu menabrak truk yang membawa material dari arah samping. Akibat korban tidak bisa mengendalikan kendaraan. Sepeda motor lalu terpelanting dan menewaskan kedua korban di tempat. Menabrak belakang sebelah kiri belakang bak mobil dengan kecepatan tinggi. Diperkuat dengan hasil pemeriksaan dua saksi kemarin yang melihat langsung yang ada di TKP. Pada saat itu saksi mengendarai mobil, jadi melihat langsung kejadiannya karena sempat dilewati oleh disalip bersama pengendara motor itu. Plat TKP-nya tidak jauh berbeda, sama dengan hasil keterangan pertama saya pada saat kejadian itu. Bahwa hasil plat TKP seperti itu, bahwa mobil ini dari arah Jalan Nagura menuju Depaka dan pengendaranya dari Petrosi akan mau menuju ke Hasanuddin melewati Jalan Poros Sultan. Artinya pengendara ini yang kecepatan tinggi tanpa menggunakan helm dan di bawah umur. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut anak di bawah umur seringkali terjadi karena sebagian orang tua mengizinkan anak-anak mereka menggunakan sepeda motor, padahal belum cukup umur. Saya harapkan juga partisipasi daripada orang tua. Ya kita bolehlah, kita sayang sama anak. Saya yakin dari orang tua juga semuanya pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya akan tetapi jangan sampai kebaikan kita atau rasa sayang kita kepada anak malah menjadi permasalahan untuk si anak itu. Ya kalau memang belum waktunya, usianya belum cukup untuk mengendarai kendaraan bermotor, ya lebih bagus tidak usah. Ya begitu juga kalaupun sudah cukup umur, ya harapan dari kami, dari pihak orang tua, betul-betul bisa mengarahkan si anak. Kecelakaan yang sama juga terjadi di Jalan Yosudarso. 3 orang yang berboncengan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak trotoar. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya saat ini dalam kondisi kritis. Saksi mengatakan pengendara saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.